Baik, selamat bergabung para pemirsa UTV, adik-adik mahasiswa Sivitas Akademika dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Asti Darmayanti dapat memandu dalam program Team Teaching Joint Model Development Initiative Digital Transformation for Sustainable Agro Industry yang merupakan kerjasama dari 4 instansi terkemuka dalam dan luar negeri, yaitu Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, IPB University, Universitas Gunadarma, dan University of Adelaide, Australia. Dan pada kali ini saya ditemani oleh 2 orang narasumber yang begitu luar biasa. Yang pertama adalah Prof. Taufik dari IPB University. Selamat datang di studio UGTV, Prof. Ya, terima kasih. Baik, dan selanjutnya adalah Pak Dr. Afinanta Tarigan, rekan saya. Selamat datang kembali di studio UGTV, Pak. Terima kasih, Bu Asti. Baik, dan bersama-sama kita akan berdiskusi dengan tema peran superkomputer dalam membangun solusi agroindustri yang berkelanjutan. Dan mungkin saya langsung saja tanpa menunda waktu lagi kepada Prof. Taufik terlebih dahulu nih, Prof. Ya. Prof, kalau misalnya kita berbicara tentang digital transformation, ini sebuah keniscayaan di seluruh industri saat ini, sudah sesuatu keharusan. Nah, bagaimana penerapan digital transformation di bidang agroindustri tersendiri, dan juga apa tantangannya dan juga potensi ke depannya? Mungkin dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Astri. Ada 4 pilar ya, yang harus kita perhatikan yang terkait dengan transformasi digital. Yang pertama, yang patut kita pahami adalah bahwa transformasi digital itu menyangkut pada bisnis proses dalam industri. Kalau kita bicara pada agroindustri, itu artinya adalah industri yang berbasis pada hasil-hasil pertanian yang mempunyai sifat ya khas, gitu, beda dengan industri-industri yang non pertanian, di mana kita harus mempertimbangkan bisnis proses itu terkait dengan adanya sifat musiman, terkait dengan produk itu yang bersifat kamba atau voluminous ya, yang juga bersifat perishable, sehingga bisnis proses yang terjadi di dalam industri pertanian jauh lebih rumit sebetulnya dibanding dengan yang non pertanian. Karena kita harus mempertimbangkan 4 atau 5 aspek yang saya sampaikan tadi gitu. Sehingga kalau kita berbicara pada pilar pertama ini, kita akan melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses bisnis, yang itu artinya menyangkut pada siapa yang terlibat di dalam proses bisnis itu, apa saja tanggung jawab dan mekanisme, serta yang paling penting itu adalah rule. Dan dalam bisnis proses, bisnis model biasanya kita gambarkan itu sebagai gateway gitu. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi inilah nanti yang akan berdampak pada pengurangan ya tasking yang selama ini dilakukan secara manual oleh pelaku atau oleh pihak yang bertanggung jawab dalam proses bisnisnya, dan itu menyangkut pada pilar yang kedua, yaitu infrastruktur. Jadi terjadinya transformasi digital dalam agroindustri itu harus disupport oleh infrastruktur yang kuat dan jelas gitu. Nah, ini merupakan salah satu tantangan yang kita sangat pahami di Indonesia, terutama kita masih punya permasalahan itu, terutama dari sisi infrastruktur digitalnya sendiri gitu. Masih banyak wilayah atau daerah kita yang sangat luas ini yang tidak terjangkau, tidak tercakup oleh layanan-layanan digital gitu. Nah, sehingga ini menjadi salah satu tantangan yang tidak sederhana ya. Jadi misalkan kalau di dalam inovasinya kita tidak cukup lagi hanya dengan memanfaatkan fasilitas GSM yang ada misalkan. Nah, kita harus menggabungkan dengan kemampuan edge computing atau fog computing misalkan ya, untuk mensupport pilar kedua ini gitu. Di mana misalkan nelayan kita yang jauh di tengah laut itu sangat sulit ya untuk mendapatkan akses satelit langsung atau GSM yang tidak bisa sampai ke mereka, juga di areal-areal perkebunan yang luas sekali ya. Nah, sehingga dari sisi infrastruktur ini harus kita pikirkan bagaimana transformasi itu terjadi dari sisi layanan ya terhadap akses digital ini. Pilar yang ketiga yang harus kita transformasi di dalam agroindustri adalah operasi. Jadi ini menyangkut pada bisnis proses tadi sebetulnya, tetapi ini tentu saja nanti lebih spesifik pada agroindustrinya. Jadi operasi-operasi spesifik itulah nanti yang
harus dilihat dan dimaknai sebagai bagian yang harus ditransformasi gitu. Jadi saya contohkan misalkan ya yang sudah kita rasakan bersama operasi distribusi dan dispatching misalkan ya yang selama ini kita pikir itu akan sangat sulit untuk dilakukan di Indonesia, tetapi dunia mengakui sekarang dengan transformasi yang kita lakukan pada proses operasi distribusi dan dispatching itu menghasilkan satu nilai bisnis dan keuntungan ya dari sisi masyarakat dan ekonomi negara yang lebih baik gitu. Jadi saya dapatkan dari data di Jepang, Indonesia dinilai berhasil melakukan transformasi operasi itu pada banyak hal, ya, terutama untuk kegiatan agroindustri dan kegiatan industri pada umumnya. Lalu yang terakhir, ini yang sebetulnya akan menjadi permasalahan yang menjadi tantangan kita hari ini adalah transformasi dari sisi IT-nya. Information teknologi dengan segala macam aspeknya gitu. Sangat disayangkan memang baik di masyarakat umum ataupun pemerintah orang melihat transformasi digital itu hanya di IT-nya saja gitu. Sehingga kegagalan dan ketidakefisienan lah justru yang muncul ya. Jadi terus terang misalkan kita lihat di banyak instansi di mana menghasilkan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kurang ya, mempertimbangkan bagaimana sebetulnya transformasi dilakukan di 3 pilar lain, tapi memaksakan untuk menghasilkan sekian banyak aplikasi atau perangkat ya, yang dianggap itu akan bisa sendiri saja mengalami transformasi digital secara keseluruhan gitu. Nah, itu yang menurut kami secara sederhana ya mungkin teman-teman lain juga mempunyai anggapan ada yang 7, ada yang 11 barangkali, tapi bagi kami 4 pilar ini adalah sesuatu yang harus yang menjadi pertimbangan kita untuk mencapai keberhasilan yang kita maksud sebagai transformasi digital. Jadi keberhasilan dari bagaimana kita merubah bisnis proses yang terjadi pada industri atau agroindustrinya, bagaimana terjadinya perubahan atau transformasi pada infrastruktur, pada operasi, baru dari sanalah nanti kita terjemahkan apa sebetulnya requirement secara keteknikan yang perlu betul-betul kita terjemahkan itu ke dalam bentuk fasilitas IT, baik hardware, software, network, dan segala macam yang terkait dengan teknologi informasi. Begitu kira-kira. Baik, jadi kalau misalnya tadi boleh saya simpulkan ada 4 pilar utama yang akan mendukung kesuksesan dari sebuah proyek transformasi digital di agroindustri tadi ya. Ada bisnis proses, kemudian infrastruktur, operasi di lapangan, dan juga dari sisi sistem informasinya atau information teknologinya. Nah, saya ingin touch in ke sumber dayanya, Prof. Bagaimana? Karena kita tahu yang mungkin kalau di generasi saya ataupun generasi selanjutnya kegiatan agroindustri itu bercocok tanam gitu kan. Ketika kita ngobrol tentang digital transformasi ini jadi sesuatu yang itu kan ilmu yang berbeda lagi gitu. Ya. Nah, bagaimana perkembangan keilmuan dari agroindustri yang ada saat ini terkait dengan hal tersebut? Ya, jadi ini perlu saya tekankan lagi. Jadi yang kami maksud itu sebagai agroindustri adalah pemberian nilai tambah dari kegiatan pertanian yang menghasilkan satu bentuk kesempurnaan sesuai dengan harapan pengguna gitu. Jadi makanya nanti kita akan beda pandangan dengan kegiatan yang seperti Bu Asti sebutkan tadi, kegiatan agribisnis. Jadi itu adalah bagi kami itu adalah 2 hal yang harusnya mempunyai batas yang beda gitu. Jadi misalkan bagi kami bagaimana kita memberikan nilai tambah dari sisi product knowledge yang selama ini barangkali dari sisi pemasaran, dari sisi inovasinya tidak bagus di pasar, atau dari sisi bagaimana dia lebih menguntungkan bagi keberlanjutan di masyarakat, itu adalah kegiatan-kegiatan agroindustri. Dan itu tidak selalu menyangkut nilai-nilai tangible. Ya, jadi ada hal-hal yang sifatnya intangible, tapi dalam jangka panjang itu menjamin sustainability itu tadi gitu ya. Pada banyak kasus hal-hal inilah yang mungkin ya di Indonesia itu terjadi gitu, karena pertimbangan agribisnis dalam kata kutip ya, bisnisnya yang diutamakan, nilai-nilai tangible-nya gitu, tanpa mempertimbangkan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi masyarakat ya, dan khalayak ramai gitu yang memerlukan sebetulnya dalam jangka panjang nilai-nilai hasil pertanian itu gitu.
Nah, itulah sebabnya misalkan sejak berdirinya teknologi industri pertanian, misalkan di PB lebih dari 43 tahun yang lalu, fokus kami itu selalu pada 3 sisi itu. Bagaimana memperkuat dari sisi kesisteman yang menghasilkan produk dan operasi yang lebih efisien dan mempunyai nilai tambah yang tinggi. Bagaimana ada perbaikan dari sisi proses dan rekayasa bioprosesnya, dan bagaimana mensupport dari keberlangsungan lingkungan dan keterjaminan sustainability-nya dari sisi pemanfaatan sumber daya alam. Baik, baik. Jadi dipahami bahwa di agroindustri ini kita berfokus pada pemberian nilai tambah terhadap produk pertanian yang ada, namun kadang seringkali dalam perjalanannya gitu ya, dalam implementasinya di masyarakat lebih bercondong kepada sisi bisnisnya yang bernilai gitu. Padahal kita juga butuh memikirkan dari segi berkelanjutannya atau sustainability dari proses agroindustri yang berjalan sehingga dapat sustain gitu ya, dapat berkelanjutan ke depannya. Karena kan anak cucu kita juga masih mendapatkan keuntungan dari itu semua. Nah, izin Prof, saya mau berlanjut ke Pak Dr. Afinanto Tarigan. Dari tadi 4 pilar yang telah disebutkan oleh Prof Taufik ini, ada salah satunya yang menjadi concern saya adalah di bidang infrastruktur. Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia itu kan kita sangat luas, wilayahnya begitu luas dari Sabang hingga Merauke, dan rasanya tidak mungkin juga kita memiliki infrastruktur yang serupa gitu dari Sabang sampai Merauke, mengingat juga karakteristik dari masing-masing daerahnya juga berbeda-beda. Sedangkan tanaman agroindustri ini kan begitu berbagai macam karakteristiknya. Nah, dari sisi teknologi apa yang bisa kita lakukan sebenarnya Pak Afi untuk menjembatani hal tersebut, yang karena untuk melakukan kesuksesan, untuk menggapai kesuksesan dari digital transformasi di agroindustri ini kan kita salah satu pilarnya ini adalah infrastruktur. Mungkin Pak Afi bisa menanggapi. Ya, terima kasih Bu Asih. Jadi Pak Prof Taufik sudah menyebutkan salah satu kuncinya itu adalah bagaimana menerapkan atau mengintegrasikan infrastruktur untuk agroindustri dan juga transformasi digitalnya. Itu untuk daerah-daerah yang pelosok gitu ya, yang tertinggal dan mungkin belum terjangkau dengan infrastruktur telekomunikasi yang ada saat ini. Memang beberapa usaha sudah dilakukan oleh pemerintah, misalnya ada Palparing ya, kemudian ada beberapa teknologi satelit yang sudah mungkin sudah dikembangkan dan sudah diimplementasikan, dan mungkin ada beberapa teknologi satelit yang mungkin kita sebut sebagai low orbit satellite yang sekarang sudah ada, tapi itu pun hanya mencapai mungkin salah satu titik yang ada di daerah-daerah tersebut. Kemudian kita butuh yang disebut dengan last mile interconnection ya gitu, dimana mungkin tadi sudah disebutkan kesulitannya kalau di darat kita mungkin bisa menggunakan teknologi seperti low power wide area network, dimana supply-nya bisa menggunakan solar panel dengan baterai sehingga beroperasi secara otonomus gitu ya, kemudian bisa terkoneksi dengan menggunakan grid gitu ya, kemudian sampai ke suatu titik dia bisa terkoneksi ke internet loh, atau ke pusat dengan menggunakan satelit. Nah, ini dimungkinkan hal tersebut. Tapi kalau misalnya ini ada di tengah lautan gitu misalnya, nah itu bagaimana? Atau mungkin ada satu pulau terpencil yang membutuhkan hal tersebut ya. Dan itulah di mana di edge computing kemudian ada store on forward teknologi yang bisa digunakan. Kemudian tadi juga kita bisa menggunakan satelit dan juga kinerja untuk melakukan hal tersebut. Jadi saya kira di sini infrastruktur memang sulit, tetapi tidak sesuatu yang tidak mungkin. Itu masih tetap kita akan lakukan, dan saya kira digital divide yang menjadi masalah utama mungkin di dalam dalam digital transformation ini bisa kita tutup gapnya sehingga pada suatu saat itu bisa tercapai. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi sebenarnya banyak sekali
alternatif teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk menjembatani permasalahan infrastruktur tadi. Kalau misalnya tadi boleh saya simpulkan bahwa banyak teknologi ini sebenarnya erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi IoT ya Pak, Internet of Things, yang mana salah satunya. Ya, salah satunya yang mana mungkin untuk pemantauan, karena dari sisi tadi agribisnis untuk mendapatkan nilai tambah di nilai pertanian itu kan salah satunya mereka harus produksi secara aktif gitu ya, tanamannya, kemudian hama dan lain. Mungkin saya koreksi apabila saya juga salah gitu. Dan salah satunya adalah dengan pemanfaatan IoT dan mengintegrasikan sensor-sensor yang ada gitu, dan permasalahannya adalah kelanjutannya bagaimana kita mengelola data IoT itu ya, yang tadinya mungkin akhirnya membutuhkan koneksi internet yang mana kalau di daerah-daerah terpencil itu sangat sulit untuk dicapai dengan tadi ada low orbit satellite dan low powered internet tadi seperti tadi bisa kita jembatani. Nah, masalah selanjutnya nih, ketika kita punya IoT, kita punya sensor-sensor yang merekam suhu, kemudian kelembapan dan lain sebagainya, hal-hal sensitif yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah agribisnis. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan data tersebut kan ya. Nah, kira-kira tantangan utama yang dihadapi oleh teman-teman di bidang agroindustri dalam mungkin memberikan solusi terkait permasalahan yang ada di agroindustri ini seperti apa? Dari yang kami pernah temui ya, sebetulnya kalau eagerness ya atau keinginan masyarakat kita untuk melakukan transformasi dari 4 pilar itu sebetulnya tinggi dan bagus sekali ya. Termasuk salah satunya adalah dampak dari COVID kemarin. Jadi dulu kita nggak bisa bayangkan ya kalau hampir semua orang di setiap pelosok itu bakalan punya akses ke internet, itu agak susah gitu. Tapi itulah hikmahnya ya dari setelah kita lewati COVID, itu ya salah satu keuntungannya adalah siapapun dimanapun sekarang itu punya akses ke internet. Ya itu menurut saya adalah salah satu hal positif yang bisa kita ambil gitu. Menurut pengalaman kami ya, jadi misalkan ada pekerjaan kami untuk mengintegrasikan mesin pemetik teh ke industri teh hijau di Gambung di Bandung Selatan sana. Semua pemetik teh umumnya ibu-ibu itu punya akses ke internet ya. Yang jadi masalah adalah bahwa pola pikir yang di dalam agroindustrinya dalam hal ini dari sisi manajemen secara keseluruhan itu tidak atau belum ya dapat menerima perubahan itu. Sehingga ini yang kami rasakan bahwa perlu kampanye dan pendekatan lebih intens ya untuk menunjukkan bagaimana efisiensi itu bisa dicapai, loss itu bisa dihilangkan ya, dan semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis itu diuntungkan dengan adanya transformasi digital ini gitu. Nah, ini yang kami lakukan dengan menggabungkan sebagai satu teknologi komposit antara edge computing itu dengan aplikasi di website serta juga ke IoT yang dilekatkan itu ke mesin pemetiknya. Nah ini yang tadinya loss itu bisa antara 10-15%. Jadi kalau misalkan satu truk itu membawa 10 ton, itu bisa hilang 10%-nya itu sampai di pengolahannya. Oh itu karena apa, Prof? Ya sepanjang jalan itu segala macam bisa terjadi. Ya memang ada juga proses kecurangan dan itu sudah dilakukan pembiaran. Ya. Nah itu kan artinya kerugian di banyak pihak. Betul, ya. Jadi ini yang kami coba lakukan pengubahan proses bisnis, di mana kalau selama ini lakukan secara manual, absensi pemetik teh, ibu-ibu pemetik teh dari pagi itu menulis absen ke mandornya dengan kertas, lalu nanti hasil pencatatan yang didapat oleh masing-masing grup itu juga dengan kertas. Sekarang semua kami hilangkan, semua absen itu di lapangan dilakukan dengan HP, dengan aplikasi mobile, dimanapun dia berada di dalam lingkungan itu kira-kira 500-600 hektar itu tercakup oleh aplikasi edge computing. Dan itu secara near real time, karena di edge computing itu kita tidak mungkin melakukan secara real time ya. Itu langsung ke kantor pusat. Nah, sehingga pendapatan dari
masing-masing pemetik teh itu jadi naik ya, dan keseluruhan produktivitas dari pabrik teh itu juga membaik ya. Itu kami berhasil memperbaiki 150% ya dari tingkat produktivitas awal gitu. Jadi itu contoh bagaimana kalau kesadaran terhadap manajemen itu bisa dilakukan dan kita bisa tunjukkan keberhasilan itu secara efektif, dan itu tidak mahal dibanding dengan akses yang lain ya. Jadi kita nggak bisa bayangkan lah kalau setiap pojoknya harus dipasangin menara BTS ya, itu pasti akan betul. Mahal sekali ya. Dan itu yang terjadi juga nanti di kelapa sawit, barangkali juga di teh, di kebun, di coklat ya. Dan banyak lagi yang komunitas-komunitas agroindustri yang selama ini menjadi andalan agroindustri di Indonesia gitu. Baik, jadi kalau misalnya boleh saya tarik kesimpulan, berarti di sini ada pertama adalah pemahaman proses dari hulu ke hilir tadi, sehingga kita bisa mengindikasi permasalahan apa yang terjadi, permasalahannya ada di mana, dan juga pemahaman kita akan teknologi yang tepat guna sehingga dapat menyelesaikan atau membangun solusi sesuai dengan permasalahan yang ada demikian. Ya, dan manajemen biasanya langsung mengklaim bahwa aplikasi IT apapun itu pasti mahal. Oh, betul. Nah, ini kuncinya berarti sinergi dengan universitas kalau gitu. Iya, betul. Ya. Karena kita sendiri kadang kita kesusahan untuk mencari bahan penelitian yang malah sebenarnya di industri ini banyak sekali yang bisa kita gali dan cenderung low cost ya, karena universitas itu kan ya kita untuk kebutuhannya riset. Nah, izin kalau gitu saya ke Pak Dr. Afi Lanta lagi. Pak Afi, kalau misalnya di tantangan terbesar nih dari kolaborasi, kalau tadi kan dari yang telah dikemukakan oleh Prof. Taufik bahwa solusi ini sebenarnya melibatkan banyak pihak. Nggak cuma stakeholder dan mungkin kalau agri industrinya mereka juga harus menguasai IT, teknologi apa saja yang dilakukan, kemudian yang perlu diketahui gitu, yang bisa menjadi solusi tepat guna, serta juga kemampuan dari sisi analisis dari sisi agroindustrinya sendiri, agribisnisnya sendiri. Nah, untuk mungkin IPB University tidak terlalu masalah karena memang siklusnya pertanian demikian. Nah, kalau di Universitas Gunadarma bagaimana Pak menjembatani permasalahan tersebut? Ya, kami kalau di Universitas Gunadarma kan jelas kita memang kekuatannya ada di IT. Core business, bukan core business, core education ya, memang di IT sampai setiap prodi pun akan dikaitkan dengan IT. Nah, saya kira ini kalau ada kolaborasi antara IPB University dengan Universitas Gunadarma, ini sangat baik sekali. IPB University ngerti betul dengan dengan core bisnisnya, sehingga agroindustri atau agrobisnis itu bisa dilakukan dengan smart way gitu kan. Universitas Gunadarma dengan menggunakan teknologi yang kita punya, dengan hasil riset yang kita punya pun, dengan infrastruktur juga yang kita punya, kita bisa menjembatani hal-hal yang mungkin bisa kita jembatani. Salah satu di antaranya mungkin adalah kalau misalnya terjadi data yang banyak gitu kan kita bisa mendapatkan data yang besar dari sensor misalnya tadi yang kita sebutkan, kemudian data yang melimpah juga dari setiap aplikasi yang dibuat gitu ya, bagaimana si pemerintah tadi berjalan gitu kan, kemudian ditangkap dengan GPS, posisinya dengan GPS yang kemudian pada end of the day bisa disinkronisasi sehingga kita tahu misalnya jalannya mereka gitu, dan itu mungkin bisa dianalisis sehingga menjadi satu pola yang kemudian bisa ditemukan dan mungkin bisa merubah operasionalnya, misalnya ini, karena belum tahu kan, misalnya, dan itu bisa dimungkinkan mungkin dengan pengolahan data yang sangat besar, misalnya big data dan lain sebagainya. Dan kita bisa membandingkan misalnya teh di Jawa Barat mungkin ada di daerah lain dengan pola yang berbeda, yang mungkin lebih efisien gitu kan dari data tersebut, yang mungkin secara kasat mata tidak terlihat oleh observer, tapi begitu data itu masuk kita bisa lihat polanya gitu ya, dari situ kemudian sampai ke supply chain-nya yang kemudian data tersebut kita olah dan kita dapatkan polanya dan mungkin bisa memberikan satu
kontribusi satu pola yang bisa dibaca mungkin oleh tim-tim di IPB University untuk oh ya ternyata ada satu mungkin terobosan baru yang bisa kita lakukan di situ, dan itu memerlukan komputasi yang cukup besar, dan kita tentunya punya sumber komputer yang bisa digunakan untuk hal tersebut. Baik para pemirsa UTV, tadi ini seru sekali diskusi hari ini, dan tadi jawabannya adalah dalam gimana kita mengatasi tantangan digital transformasi yang ada, yang tidak hanya menuntut pengetahuan atau solusi di bidang keteknisan atau teknologi, tetapi juga kita butuh reformasi dari sisi atau intervensi sosial yang ada. Salah satunya bagaimana kita menjawab tantangan tersebut ialah melalui kolaborasi yang juga terjalin melalui program Joint Module Development Initiative ini. Dan baik para pemirsa UTV maupun adik-adik mahasiswa serta Sivitas Akademika yang menyaksikan program ini, tetap bersama kami karena sesaat lagi acara akan segera dilanjutkan dengan segmen kedua dengan diskusi yang lebih seru lagi. Tetap bersama kami. Baik, selamat bergabung kembali kepada adik-adik mahasiswa Sivitas Akademika serta pemirsa UTV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Siti Darmayanti dalam segmen kedua Joint Module Development Initiative dengan tema Digital Transformation for Sustainable Agroindustry. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana peran superkomputer dalam membangun industri agroindustri yang berkelanjutan. Baik, adik-adik para mahasiswa, mungkin saya mengulas sedikit di segmen pertama tadi. Di akhir segmen pertama, Pak Dr. Afinanta Tarigan telah menyinggung berbagai peluang kolaborasi yang dapat terjadi dengan adanya tantangan-tantangan yang ada pada saat ini. Salah satunya adalah tantangan di bidang agroindustri. Dan dengan kolaborasi antara teknologi, keilmuan teknologi, dan juga keilmuan dari agroindustri, kita dapat membangun solusi yang tepat guna. Dan juga tadi telah disebutkan bahwa untuk menjawab tantangan yang ada saat ini tentu berbeda dengan bagaimana kita menjawab tantangan yang ada sebelum-sebelumnya. Sehingga teknologi yang digunakan, teknologi yang diperkenalkan pun akan berbeda. Salah satunya adalah pendekatan penyelesaian solusi yang berbasiskan data, yang sekarang kayaknya ngetren banget ya Pak Afi, Prof. Taufik, yang ada di Indonesia. Dan sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan penyelesaian masalah berbasiskan pada data, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Prof. Taufik. Prof. Taufik, sebenarnya secara kompleksitas data-data yang dikelola oleh agroindustri untuk mencapai tujuannya tadi, penambahan nilai terhadap produk-produk pertanian ini sebesar apa dan sekompleks apa ketika kita mau melakukan satu inovasi atau intervensi teknologi untuk menjadikannya lebih baik lagi. Ya, terima kasih Mbak Asti. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, kami di Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB mempunyai 3 stream istilahnya ya. Jadi di teknik sistem industri, di teknik proses bioproses, dan di teknik dan manajemen lingkungan industri gitu. Nah, sebetulnya di ketiga stream ini itu kita bisa bicara transaksi data dan informasi itu baik di level mikro per transaksi detail ataupun yang makro yang transaksinya dalam jangka panjang gitu. Jadi misalkan kalau kita bicara itu di teknik sistem industri, ya bagaimana kita mengelola proses changeover di pabrik pengolahan panel kayu gitu. Bagaimana kita bisa secara cepat gitu menilai seberapa keberhasilan furnish dari pekerjaan panel kayu. Itu kalau dipantau dengan computer vision itu bakalan gede banget data yang harus dikelola gitu misalkan ya. Gitu juga kalau kita harus melakukan proses otomatisasi dalam quality engineering buah-buahan misalkan ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi computer vision
itu supaya proses sortasi dan pemantauan mutu itu bisa dilakukan secara otomatis full ya. Dan itu cukup dengan suara saja misalkan ya. Itu artinya kita akan mendapatkan transaksi data melalui suara bolak-balik antara yang punya industri atau pegawai di quality assurance-nya itu dengan apa yang nanti akan dilakukan oleh mesin misalkan ya dengan multi vision, multi question answering system gitu. Itu gede banget data yang perlu dikelola gitu. Dan itu nanti harusnya itu menjadi bahan untuk pengambilan keputusan di masing-masing level manajemen gitu ya. Jadi itu baru dari satu stream ya. Belum kalau kita bicara misalkan di stream proses bioproses, di mana sekarang salah satu yang mendesak itu adalah bagaimana kita menghasilkan bioenergi yang basisnya itu dari sekian banyak tanaman ya, baik itu yang basisnya dominan dari sawit ya, barangkali juga dari tumbuh-tumbuhan yang lain, dan itu memerlukan proses simulasi untuk mencari titik optimal di mana komposisi dan sifat bioenergi yang ingin kita dapat itu betul-betul mencapai titik optimal. Itu artinya kita memerlukan satu level fasilitas sumber komputer yang bisa bekerja 24 jam ya, barangkali berbulan-bulan sampai barangkali kita dapatkan apakah itu biodiesel dengan campuran di atas 50% atau malahan biobensin atau bioafter atau macam-macam. Itu memerlukan simulasi yang luar biasa transaksi datanya gitu. Begitu juga dengan pemantauan lingkungan industri ya di teknik manajemen lingkungan, di mana IoT itu harus dilibatkan itu dalam pemantauan COD, BOD, gimana aliran efluennya. Itu artinya banyak banget, gede banget gitu data yang nanti akan dimanfaatkan oleh level strata manajemen yang berbeda untuk memberikan keputusan tertentu ya bagi keberlangsungan dan tercapainya nilai tambah ya pada industri itu gitu. Nah itu kira-kira kalau ditanya gedenya ya itu ya, betul, banyak banget gitu. Betul sekali. Kalau dari saya sendiri karena domainnya teknologi informasi kita kesulitan nyari data. Kalau di sini kelebihan datanya. Kita kesulitan nyari datanya. Nah berarti mungkin konteksnya karena kalau dari tadi IoT untuk mengukur COD, BOD-nya sendiri karena levelnya waktunya per detik gitu ya Pak, detik. Datanya per streaming. Iya. Nah selanjutnya nih Pak Afi, mungkin tadi yang disampaikan oleh Prof. Taufik, saya izin beralih ke Pak Afi, bahwa yang tadi disebutkan oleh Prof. Taufik sebenarnya adalah konsep yang mungkin kita kenal dengan big data salah satunya, kan ada 5, bisa jadi solusi yang memang harus dibangun tadi karena melibatkan suara, gambar, kemudian ada teks dan lain sebagainya, akhirnya kita membutuhkan solusi dengan pendekatan big data, atau kalau misalnya cuma data-data yang basisnya tadi sensor, mungkin yang numerik, kita bisa menggunakan pendekatan machine learning atau AI pada umumnya. Nah sebenarnya ada nggak sih Pak Afi perbedaan pembangunan solusi untuk data yang biasa aja sebenarnya, maksudnya basisnya teks mungkin kecil saja datanya dan lain sebagainya, dengan ketika kita mau memproses data yang begitu besar seperti ini? Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya jelas pasti sangat berbeda. Satu kalau kita ada yang disebut dengan data yang kompleks gitu ya, dan unstructured dan yang structured. Kalau yang structured yang Ibu sebutkan tadi, datanya numerik, kemudian bisa diolah dengan menggunakan algoritma machine learning gitu ya. Ada feature extraction yang ada di situ. Itu mungkin data yang sedikit dan mudah kita kita olah dengan menggunakan komputer biasa dengan CPU gitu ya. Nah tapi kalau kita sudah ngomongin big data yang tadi datanya gede sekali, per detik harus di acquire, bisa diambil, kemudian kompleks ya, unstructured, bentuknya suara misalnya, bentuknya gambar gitu, video yang sangat kompleks, dan itulah yang kemudian kita memerlukan big data processing. Di big data processing ada dua hal di sini. Satu, daya komputasi CPU-nya, gitu ya, selain algoritma tentunya. Kemudian yang kedua adalah penyimpanannya. Ya, itu bermasalah sekali. Betul. Kemudian tadi disebutkan ada simulasi. Simulasi juga memerlukan komputasi yang cukup tinggi, parallel processing di sini kita ngomongin. Saya ingat dulu simulasi Prof waktu S3 dulu
1 bulan gitu ya sudah selesai. Wah, saya senang sekali, ternyata salah algoritmanya. Ya, saya juga. Udah Suka 1 duga S3 minggu laptopnya nih. nggak mati, Pak. Itu dah, begitu di tengah mati, loh. Lah salah, algoritmanya yang dipanggil yang lama, bukan yang udah dimodifikasi. Wah, itu sakit hati. Dan ya tentunya itu memerlukan satu platform, satu infrastruktur computing yang mendukung, yang ini akan mempercepat ya hasil dari riset tadi, sehingga tidak perlu nunggu lama untuk tahu untuk salah gitu. Dan kemudian kita bisa cepat mengimplementasikan hasil dari riset tadi. Dan tentunya kita punya sumber komputer untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu dia. Tadi ini kita sempat, mungkin adik-adik mahasiswa yang menyimak di awal, kita sudah menyaksikan sebuah video mengenai penjelasan mengenai apa itu superkomputer. Kemudian dari tadi memang topiknya juga bagaimana peran superkomputer. Mungkin Pak Afi bisa menjelaskan lebih dalam lagi apa sih sebenarnya si superkomputer ini, apa bedanya dengan komputer-komputer yang ada pada umumnya? Ya, sebenarnya ini kita mulai dulu dari parallel processing. Jadi ada 2 pendekatan. Satu, membangun satu superkomputer yang kecepatan CPU-nya tinggi, tentunya dengan paralel juga. Ada juga dengan komputer cluster nih. Komputer cluster di mana CPU kemudian saling digabung dengan network, kemudian kita menggunakan parallel algoritma paralel, kemudian kita deploy di situ. Di sini mungkin waktu dulu itu doable karena kita seberapa banyak CPU yang kita bisa beli, kemudian bisa kita rangkai, itu bisa jadi suatu kekuatan. Tapi di sisi lain kalau kita membangun superkomputer zaman dulu itu memerlukan hardware khusus ya, dengan nitrogen cair untuk mendinginkannya. Ya itu dan satu hal yang tidak mungkin pada waktu itu. Tapi sekarang kita sudah mempunyai satu teknologi baru. Di satu sisi kalau kita menggunakan yang clustering tadi itu akan banyak cost-nya dan drawback-nya. Di sisi network ada delay, kemudian CPU sendiri tentunya punya satu limitasi, dan kemudian yang terakhir adalah listrik. Wah, kalau ada 300 atau 400 PC yang kemudian nyala bersamaan, berarti kita membutuhkan sekian kilowatt listrik yang tentunya sangat besar. Nah, sekarang dengan menggunakan teknologi yang baru ini, 300 atau 400 PC tadi dengan mungkin GPU di dalamnya itu kemudian bisa kita jadikan satu gitu ya, dengan dengan teknologi backplane yang lebih bagus lagi gitu ya, kira-kira seperti dan canggih lagi, sehingga sekian banyak core, ribuan core itu kemudian bisa ada dalam satu komputer yang compact yang kemudian dengan sistem di dalamnya itu kemudian bisa melakukan komputasi yang sama dengan superkomputer yang dulu harus menggunakan yang kita punya, kita ngumpulin ya. Dan juga atau cluster computing yang sangat boros tadi. Kira-kira seperti itu. Ya baik, jadi sebenarnya kalau idenya sendiri sudah ada dari lama ya Pak Afi ya, dan bagaimana memang sebenarnya kebutuhan dalam pemrosesan komputasi yang cukup kompleks ini memang sudah dibutuhkan lama. Hanya dengan seiring berjalannya dengan waktu, dengan kebutuhan yang semakin berkembang, akhirnya adalah sebuah teknologi yang dibangun berdasarkan fundamental tersebut untuk menjawab permasalahan yang ada saat ini. Nah mungkin kemudian tadi perbedaannya tadi, kalau misalnya tadi berarti kita punya satu komputasi yang berbeda, bukan komputasi yang berbeda, tapi komputasi yang lebih kuat dibandingkan dengan komputer-komputer pada umumnya. Nah, penggunaannya beda nggak? Cara penggunaannya, atau nggak apa-apa lah kalau misalnya data kecil juga bisa kok, dia kan komputer gitu. Oh, iya. Atau memang spesifik untuk kasus-kasus tertentu? Ya, memang di dalam superkomputer sendiri itu sebenarnya kita punya 2. Jadi satu adalah CPU base gitu kan, yang tentunya sebagai infrastruktur core-nya ya. Dan kemudian ada GPU. Di dalam GPU tersebut kemudian ada memori di dalamnya yang kemudian kita bisa load data-data tadi. Tentunya penggunaan cukup berbeda. Ya kan, berarti pertama kita harus menggunakan algoritma paralel untuk melakukan hal tersebut, yang kemudian di-compact dalam satu library yang bisa kita panggil gitu, yang kemudian bisa memasukkan data-data tadi ke dalam memori yang ada di setiap GPU, yang kemudian nanti akan
diproses secara paralel oleh core-core yang ada di dalam GPU tersebut. Kalau kita ngomongin core itu berarti sama-sama seperti satu CPU tapi ada di dalam GPU tadi. Dan itu kalau kita ngomongin A100 itu totalnya bisa sampai 4.000 core di dalam satu mesin. Dan itu bisa dibayangkan betapa cepatnya. Tapi tergantung lagi ya Pak. Kalau algoritmanya masih sekuensial nggak akan bisa. Harus harus karena dia akan manggil powernya CPU-nya dari A100 gitu ya. Iya. Dan itu harus secara bersamaan. Jadi harus seperti itu. Baik, ini baru saja kita saksikan tadi mungkin, ini dia penampakan dari mesin superkomputer yang nantinya adik-adik para mahasiswa serta juga Sivitas Akademika yang tergabung dalam program Joint Module Development Initiative ini akan mencoba menggunakan membangun solusi dengan menggunakan teknologi superkomputer ini. Mungkin nanti sebagaimana tadi penjelasan dari Pak Afi bahwa ada pendekatan yang berbeda dalam penggunaannya, bisa jadi kalau biasanya menggunakan library NumPy. Kalau di Python kita menggunakannya CuPy di sini untuk supaya data yang kita proses sendiri itu diproses dalam kapasitas GPU dari sistem sehingga terjadi perbedaan, bisa terukur perbedaannya. Nah, kemudian tadi mungkin bisa ditayangkan kembali ada nextnya. Nah, ini Pak Afi, ini apa nih 172 kali ini apa ini Pak Afi? Ya ini suatu spesifikasi ya dari DGX-1 dan DGX-100, di mana DGX-1 itu punya sampai 4.000 CUDA cores, gitu ya, dan kemudian DGX-100 itu udah beda lagi teknologinya dengan menggunakan tensor GPU. Dengan total memorinya 320 GB, cukup besar sekali gitu ya, dan dengan prosesor CPU dengan AMD 2 terabyte sistem memori, dan ini diukur adalah 172 kali lebih cepat dari CPU untuk speed up untuk training, karena kita ngomongin soal training ini. Kalau di dalam machine learning, deep learning, yang paling tidak sederhana dan cukup menunggu waktunya adalah training gitu. Betul. Ini nanti akan dijelaskan oleh Prof. Taufik pengalamannya dan case study-nya kepada para mahasiswa nanti di segmen ketiga. Jangan kemana-mana nanti. Bagaimana Prof. Taufik menavigate itu case study di bidang agroindustri sehingga akhirnya menghasilkan suatu solusi dengan menggabungkan teknologi dan juga keilmuan di bidang agroteknologi. Nah, ini kita lanjut lagi ngobrolin tentang superkomputer. Nah, Prof. Taufik nih, tadi kita punya 4 pilar pilar infrastruktur, 4 pilar digital transformasi. Tadi mungkin kalau dengan keberadaan teknologi superkomputer ini bisa langsung menjawab 3 pilar tersebut ya, dari sisi infrastruktur karena ini tersentralisasi, siapapun yang punya akses internet karena dengan berkah dari kondisi pandemi hampir semua sudah memiliki penetrasi internet yang baik di Indonesia, bisa mengakses atau memproses datanya dengan melalui teknologi internet menggunakan superkomputer tersebut. Kemudian dari sisi operasi lapangan, dari solusi yang dikembangkan menggunakan infrastruktur tersebut, akhirnya bisa menjadi umpan balik terhadap perbaikan terhadap operasional yang ada, dan akhirnya juga dipantau dengan menggunakan teknologi informasi itu sendiri, sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Nah, untuk pilar yang pertama, untuk bisnis prosesnya, Prof, saya kembali lagi mungkin. Apakah ada perbedaan ketika kita melakukan penyelesaian solusi dengan menggunakan teknologi, dengan mengadopsi teknologi, dengan tidak mengadopsi teknologi, dan apa yang perlu diperhatikan oleh adik-adik mahasiswa mungkin yang saat ini masih belajar gitu ya, mencoba mendesain solusi atau melakukan re-engineering terhadap bisnis proses yang ada dan berpikir bahwa kita bisa memanfaatkan teknologi. Ya, terima kasih Bu Asti. Jadi sebagaimana kita pahami bahwa bisnis proses itu melekat pada tugas, peran, dan fungsi. Di mana pada masing-masing peran itu terdapat sekian banyak tasking yang menjadi tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh si pemegang role atau si swim lane istilahnya kalau dalam bisnis proses ya kita sebut ya.
Dengan adanya inovasi teknologi, artinya nanti kita bisa menghemat sekian banyak tasking-tasking yang harus dilakukan, baik itu secara paralel ataupun secara serial, menjadi bentuk yang lebih simpel. Dan itu nanti bisa kita serahkan pada role baru dalam bentuk model, dalam bentuk software, dalam bentuk aplikasi gitu. Nah inilah yang harusnya dipahami ya, kenapa pemahaman kita terhadap transformasi digital harusnya diawali dengan bagaimana menghemat, ya, melakukan proses efisiensi dari sekian banyak tasking itu dalam bentuk penyederhanaan yang diserahkan itu ke mesin. Gitu. Nah, itulah yang bisa kita lakukan sebetulnya. Gitu. Nah, banyak salah pemahaman ya bahwa transformasi digital itu melulu permasalahan kita bikin software, kita memanfaatkan algoritma-algoritma yang canggih, tapi dengan bisnis proses yang sama. Itu adalah satu hal yang sia-sia sebetulnya ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya seberapa penting nanti kita bisa memanfaatkan teknologi, di sanalah nanti peran teknologi melakukan proses penghematan, peningkatan efisiensi dengan penggabungan barangkali juga dengan penyederhanaan, di mana kerumitan atau kompleksitasan yang dilakukan oleh masing-masing role yang dilakukan secara manual kita serahkan ke mesin gitu. Sehingga ini akan mempercepat ya proses bisnisnya. Gitu. Betul. Jadi di sini pemahaman dasar yang perlu dipahami oleh mahasiswa, mana yang memiliki peran pendukung, mana yang memiliki core atau aktor utama atau permasalahan utama yang perlu diselesaikan, dan di mana di sini sebenarnya kalau kita bisa tarik kesimpulan bahwa teknologi ini kan sebenarnya tool, dia adalah supporting tim pendukung, tim hura-hura gitu ya, tim kipas-kipas untuk akhirnya menghadirkan solusi di bidang agro industri ini sendiri. Dan tadi kalau berkaca dari bisnis proses yang mungkin tadi swim line-nya ada 4 gitu, dari 4 pilar, dengan karena 3 pilar ya tadi mungkin sudah bisa terjawab dengan teknologi, kita bisa mensimplifikasi jadi hingga 2 pilar, atau ya dari 3 jadi dari 4 jadi 3 lah gitu, paling enggak mensimplifikasi task-task yang ada untuk jadi lebih efisien lagi. Dan tadi berkaca dari kita sempat singgung bahwa di superkomputer ini kita menggunakan teknologi yang namanya GPU gitu. Kemudian kita punya teknologi yang namanya CPU. Nah, saya ingin kembali lagi ke Pak Afinanta. Kalau tadi Pak Prof Taufik sudah menyimpulkan bahwa kita pemahaman akan teknologi dan pemahaman akan masalah yang ada nih yang harus diselesaikan itu seperti apa dan pendekatan yang terbaik. Dan tadi berarti kan salah satunya adalah pemilihan. Ketika kita mau menyelesaikan, oh saya punya data banyak nih, berarti kita harus pakai superkomputer. Padahal di superkomputer sendiri mungkin tidak semua hal harus kita selesaikan dengan superkomputer. Tadi Pak Afi juga sempat menyinggung adalah perbedaan CPU dan GPU. Gitu. Karena mungkin kalau tadi adik-adik yang senang nonton atau main game, tadi senang banget ngelihat kuda core-nya gitu ya, karena grafiknya begitu canggih sehingga kalau main game mungkin cepat sekali gitu. Nah, kemudian kira-kira solusi apa yang tepat rasanya kita gunakan dengan pendekatan metode GPU ini dengan mesin superkomputer yang di dalamnya infrastrukturnya adalah terisi dari CPU dan GPU. Kemudian apa yang sebenarnya cukup kita selesaikan dengan CPU yang ada. Ya, terima kasih. Kembali tadi ke diskusi kita di pertengahan tadi bahwa ada big data, ada not so big data. Ya, not so big data, betul. Jadi sebenarnya ada dua hal. Pertama, apakah si solusi tersebut itu bisa diselesaikan secara paralel. Itu satu. Jadi kalau memang bisa diselesaikan dengan secara paralel, dengan algoritma paralel, maka hal tersebut itu bisa kita gunakan GPU untuk menyelesaikannya. Sebenarnya konsepnya itu. Nah, karena kalau secara paralel, seperti kalau kita mau merubah ruangan ini menjadi suatu yang lain, kita butuh kalau 2 tukang atau 3 tukang, ya mungkin lebih lambat kalau ada 100 tukang yang kemudian melakukan pekerjaan tadi. Tapi tentunya pekerjaan itu harus bisa diselesaikan secara paralel. Itu yang penting di awal.
Nah kemudian ya kita baru berlanjut kepada library yang kita gunakan, algoritmanya, kemudian bagaimana data itu bisa ditaruh dalam mesin kemudian kita load. Karena kalau misalnya ternyata datanya ada sekian petabyte gitu kan, sedangkan memorinya hanya di situ 1 tera gitu kan, berarti harus bergantian di load ke dalam GPU, dan itu teknik-teknik yang harus kita kuasai pada waktu kita mau melakukan solusi dengan big data tadi dengan menggunakan superkomputer. Baik, jadi tadi kalau misalnya saya boleh simpulkan di sesi kedua ini adalah kita punya teknologi terkini tentunya dengan masalah terkini untuk menyelesaikan masalah terkini yang ada saat ini, tetapi kembali lagi ketika kita mendesain solusi yang ada di manapun, khususnya saat ini adalah di bidang agroindustri, pemahaman akan rekan-rekan terkait dengan domain permasalahan, kemudian juga teknologi yang bisa digunakan, itu sangat menjadi penentu kesuksesan dari pengembangan solusi yang dikembangkan. Berbagai macam teknologi diperkenalkan, salah satunya adalah superkomputer. Di sini datang untuk menjawab permasalahan-permasalahan data yang begitu besar dengan karakteristik dapat mungkin replikasi task gitu ya Pak, yang bisa kita ibaratnya kita bagi-bagi kepada slot GPU yang ada sehingga waktu konsumsi secara bersamaan dalam paralel secara bersamaan sehingga waktu konsumsi pemrosesan yang ada jadi lebih efektif dan juga menciptakan solusinya jadi jauh lebih cepat. Dan adik-adik pemirsa UTV juga Sivitas Akademika yang menyaksikan program ini, jangan kemana-mana terlebih dahulu karena sesaat lagi acara akan segera dilanjutkan dengan sesi pembahasan case study bagaimana penerapan solusi pada agroindustri yang berkelanjutan. Tetap bersama kami setelah jeda berikut ini. Baik adik-adik mahasiswa, Sivitas Akademika, serta pemirsa UGTV yang berbahagia, kembali lagi di segmen ketiga program Team Teaching Joint Model Development Initiative Digital Transformation for Sustainable Agroindustry yang merupakan kerjasama 4 instansi terkemuka dalam dan luar negeri, yaitu Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, IPB University, Universitas Gunadarma, dan University of Adelaide, Australia. Dan saya hari ini ditemani oleh 2 narasumber yang luar biasa yang sudah menemani kita selama segmen 1 dan segmen 2 tadi. Baik, izin mengulas sedikit. Di segmen pertama tadi kita sudah membahas bagaimana digital transformation diterapkan pada agroindustri untuk mencapai agroindustri yang berkelanjutan. Berbagai tantangan digital transformation dan juga 4 pilar utama dalam melakukan digital transformation, yaitu business process, infrastructure, operasi lapangan, dan juga di bidang sistem informasi atau information technology. Dan di segmen kedua kita telah membahas berbagai perkembangan teknologi yang telah digunakan. Salah satunya ialah mesin superkomputer dan bagaimana kita mengulas potensi yang bisa juga karakteristik dari superkomputer ini, bagaimana dia bisa menjawab permasalahan yang muncul di dalam pembangunan solusi di bidang agroindustri. Dan di segmen ketiga kita akan banyak berbincang dengan Prof. Taufik yang akan membawakan materi, kita membahas tentang case study yang sudah diterapkan dalam membangun solusi yang ada di bidang agroindustri. Dan untuk itu mari kita sambut Prof. Taufik, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, pada kesempatan ini sebagaimana di segmen pertama sudah kami sampaikan bahwa inti dari agroindustri adalah pemberian nilai tambah pada hasil-hasil pertanian. Pada segmen terakhir ini kami ingin memperkenalkan salah satu yang menjadi tantangan kita, barangkali juga nanti teman-teman di Gunadarma dan terutama di Sains dan Teknologi Unpad ini akan mempunyai ide ya, bagaimana sebetulnya pemecahan permasalahan ini bisa kita lakukan secara lebih jauh ya. Jadi ini adalah salah satu pekerjaan kami untuk mengungkap ya hubungan antara biomedicine dan tanaman ya bagi kesehatan manusia terutama.
Dan ini yang nanti ingin kami bagi ya, sebetulnya seperti apa tantangan supercomputing ini nanti akan berperan dalam permasalahan ini. Gitu. Adik-adik sekalian, sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai sumber daya hayati ya, yang sangat banyak di Indonesia, di dunia. Salah satu sumber daya hayati itu adalah yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Gitu. Di luar itu banyak daerah dan negara di dunia juga yang sudah mempunyai bahan dokumentasi tertulis tentang bagaimana hubungan antara zat-zat aktif yang dipunyai oleh tanaman dengan kemampuan penyakit ya yang bisa diobati gitu. Ya, next. Nah, ini kira-kira bahasan kami nantinya. Next. Next. Nah, bidang inilah yang kita sebut sebagai plant disease relation, di mana ini adalah bagian dari information extraction, khusus untuk mengekstrak apa saja entitas-entitas tanaman yang berkaitan dengan penyakit pada manusia. Terutama ini yang berhubungan dengan natural language processing. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui misalkan orang Cina itu udah ribuan tahun itu punya dokumen sendiri untuk obat-obat yang basisnya di herbal ya. Dan barangkali juga kita di Indonesia juga punya dokumen yang banyak sekali, dan terakhir itu BRIN juga mengeluarkan kira-kira lebih dari 2000 lembar dokumen yang mengungkapkan sekian banyak tanaman di Indonesia yang berhubungan dengan khasiat pengobatan gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan yang coba kami ungkap dari pekerjaan sebelumnya itu dengan tingkat akurasi yang lebih rendah, dengan pendekatan yang tadi kita lihat ya dari berbagai macam perlakuan terhadap penyakit yang hubungannya dengan bahan-bahan yang bisa kita ekstrak itu dari tanaman, dan itu mengobati tipe-tipe penyakit tertentu yang ada pada manusia. Jadi misalkan di slide ini kami mengungkapkan bahwa olive oil itu mempunyai kemampuan untuk bisa menanggulangi penyakit kardiovaskular dan juga kanker misalkan ya. Dan ini tentu saja kalau natural language processing yang dilakukan itu terhadap dokumen yang banyak sekali, dan itu bisa berubah setiap saat dari hasil-hasil riset yang kita bisa dapat itu di internet dan transaksi big data, itu memerlukan informasi segera gitu ya. Nah, next. Di mana pada riset yang kami lakukan ini, kami ingin mencoba mengembangkan metode transfer learning, tapi dengan multi source gitu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, transfer learning itu adalah bagian dari machine learning, khususnya yang di deep learning ya, di mana kita bisa melakukan proses learning pada satu permasalahan, tapi kita bisa mendapatkan informasi dan pemahaman baru gitu ya. Jadi kalau misalkan kita coba untuk memahami alat musik tertentu, misalkan gitar, artinya kita juga bisa main piano, main organ gitu misalkan ya. Atau begitu juga dalam hal ini kalau kita mempunyai tanaman tertentu yang mempunyai khasiat tertentu pada penyakit pada manusia, kita juga sebetulnya bisa mengekstrak dengan transfer learning melalui proses pre-train ya terhadap dataset gede gitu yang kita punya seperti tadi gitu. Nah, inilah tantangannya di mana kami mengembangkan metode ini dengan automatic labeling untuk menggantikan ya yang selama ini kita harus nyari pakarnya ya. Jadi barangkali kalau di pengobatan Cina kita harus ketemu dengan senseinya betul, lalu memastikan bahwa memang khasiat tanaman itu sesuai dengan penyakit atau jenis penyakit yang mau kita obati. Next. Nah, kira-kira begini pola yang ingin kami tawarkan nanti ya, bagaimana kira-kira aplikasi dari superkomputer itu kita bisa hubungkan di multi source transfer learning antara biomedicine ya, yang terkait itu dengan aktivitas kita mengenali bahan-bahan kimianya, bagaimana kita dengan struktur proteinnya, bagaimana dengan gejala klinis tertentu ya.
dengan nama-nama botani, baik itu yang memang itu nama umumnya, ya. Jadi barangkali di Jawa nama tertentunya itu kenikir misalkan, tapi tempat lain belum tentu juga itu namanya kenikir. Tapi kita tahu itu punya nama saintifik tersendiri gitu ya. Nah, dengan pendekatan name entity recognition inilah nanti kami menggabungkan dengan teknik-teknik yang ada di dalam deep learning ya. Jadi misalnya kita menggabungkan itu dengan long term short memory sehingga ini akan memungkinkan kita untuk mengadoptnya dalam proses natural language processing. Next. Jadi yang temuan kami yang sudah didapat ini adalah bagaimana memprediksi hubungan antara tanaman tertentu dengan penyakit yang ingin ditanggulangi, dan tentu saja ini disupport oleh multi-source transfer learning seperti yang saya sampaikan tadi dengan memanfaatkan metode automatic labeling. Apa yang menjadi tantangan kami karena kami belum menggunakan superkomputer, proses untuk melakukan pre-train ya terhadap multi-source ini memerlukan waktu yang panjang. Jadi kami punya 6 yang disebut sebagai gold corpus dari biomedicine dan plant-nya, ya, dan itu diambil dari sumber data yang dipakai secara global juga. Dan kami mendapatkan bahwa ke depan ini akan sangat berguna kalau kita bisa terapkan, baik itu untuk industri tentu saja ya, kalau itu bisa membantu untuk meningkatkan industri herbal di Indonesia misalkan ya, termasuk juga barangkali di Science Technopark ya, di mana kita punya cukup banyak sebetulnya tanaman obat yang kita bisa explore itu untuk penggunaan berbagai macam penanggulang penyakit. Next. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang kami targetkan nanti ke depan. Tentu saja adalah yang paling dekat itu adalah drug discovery dan pengembangan obat-obat yang spesifik pada penyakit tertentu, pada individu tertentu yang mempunyai dampak terapeutik ya. Dan itu akan mempercepat proses yang bisa menjamin ya, interaksi penyakit dengan apa yang mau diobati secara biological pathway-nya memang sesuai gitu. Next. Nah, yang kedua yang akan menjadi target kami dengan pemanfaatan superkomputer tentu saja nanti kita bisa mendapatkan personalized medicine ya. Dan itu yang sejak hampir 30 tahun ini barangkali agak terlupakan ya, karena lebih banyak itu mengejar itu ke komposisi kimia dan proteinnya. Tetapi potensi yang ada itu di barangkali di Indonesia itu yang banyak sekali itu kita belum sentuh sama sekali. Jadi baik dari sisi bagaimana kita mengintegrasikan data yang ada itu tadi ya, seperti sekian ribu lembar barangkali yang terceceran di mana-mana itu dengan pendekatan terapeutik yang bisa kita dapat nanti. Next. Dan tentu saja ke masyarakat itu kita juga harusnya bisa dengan cepat nanti memanfaatkan plant disease relation model ini untuk memprediksi dan memonitor bagaimana penyebaran penyakit ya, karena sebetulnya sejak ribuan tahun catatan-catatan itu ada gitu ya. Cuma itu tidak bisa diungkapkan dengan baik ya. Jadi ke depan tentu saja ini akan sangat membantu kita dari sisi penanganan kesehatan masyarakat dan epidemiologi. Next. Nah, itulah sebabnya dari yang sudah kami lakukan ke depan, kita perlu sesegera mungkin untuk melakukan riset yang interdisciplinary. Ya. Jadi terutama nanti seperti yang kami sudah lihat di Science Technopark ini, ada gabungan sekian banyak tanaman, ada sekian banyak orang yang berperan sebagai botanis, ya, sebagai medical researcher, dan tentu saja core bisnis yang di Universitas Gunadarma itu sebagai data scientist itu banyak sekali ya. Dan next, ini akan mempunyai dampak ekonomi yang kita harapkan itu akan memberikan potensi ya, mengurangi biaya pemeliharaan kesehatan yang selama ini menjadi permasalahan utama di negara kita ya. Dan tentu saja juga itu akan mempercepat ya pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian.
Dan seperti yang tadi juga kita singgung bahwa keberlanjutan secara lingkungan ini akan sangat-sangat perlu ya kita pertimbangkan, karena ini akan mempromosikan ya praktek-praktek pertanian yang berkelanjutan, dan tentu saja juga nanti akan mereduksi ya footprint environment yang berkaitan dengan produksi obat yang mempunyai risiko terhadap lingkungan. Ya. Next. Ini yang tadi kami sampaikan ya. Jadi salah satu yang penting itu bagaimana kita mempercepat proses pembentukan pre-train dalam proses multi-source transfer learning tadi. Dan ke depan tentu saja kita perlu mengintegrasikannya dengan kemampuan visualisasi ya, yang memudahkan semua pihak yang terlibat tadi ya, tidak hanya dari sisi data scientist-nya tapi juga barangkali dari researcher yang memerlukan penemuan obat-obat baru dan bisa memprediksi bagaimana pemahaman-pemahaman baru yang ada dan muncul di masyarakat itu bisa kita tunjukkan ya, secara lebih sederhana itu melalui aplikasi yang basisnya di mobile misalkan ya. Next. Sehingga ke depan itu kami berharap bahwa ini akan beri peluang bagi kita ya untuk menggunakan fasilitas superkomputer itu di dalam operasi NERD khususnya ya, dan menggabungkan gold dan silver standar corpus yang saya sampaikan tadi. Dan sebetulnya dalam pekerjaan ini kami juga sudah membandingkan dengan large language model terakhir ya. Jadi kami juga sudah bandingkan, misalkan pertanyaannya kan sudah ada di ChatGPT, kan sudah ada di Gemini, kan sudah ada di Aria atau di Perplexity ya, dan itu sudah kami bandingkan. Ternyata belum ada gitu yang secara langsung itu kalau kita mempunyai satu teks panjang dan mereka bisa tahu gitu hubungan apa sih sebetulnya hubungan antara plant tertentu khasiatnya itu dengan penyakit tertentu, itu belum sampai ke sana gitu ya, walaupun itu kemampuannya bukannya tidak ada itu, cuma belum sepowerful ya untuk permasalahan lain ya. Jadi yang kami dapatkan itu di hampir semua large language model itu sampai di awal tahun ini tingkat akurasinya masih di bawah 50%, 40-an persen. Itu kira-kira tantangan yang mau kita lihat gitu dari sisi bagaimana fasilitas yang ada di sini dengan semua pihak yang terlibat ya, baik di agrotech dan yang di data scientist itu kita bisa hubungkan itu dengan kemampuan superkomputer. Ini luar biasa sekali, ini apa namanya kalau anak-anak di bidang TI atau sistem informasi nonton juga bergabung juga menyaksikan tayangan hari ini pasti sangat tergugah untuk nyoba, oh ada potensi ke sana gitu ya. Mungkin selama ini kita berpikirnya kan kalau untuk mungkin NLP itu pasti anak-anak itu selalu maunya analisis opini. Iya, sentimen analisis, sentimen lagi sampai di band. Jangan cari jadul yang lain gitu dah. Terus sebenarnya banyak sekali model-model yang bisa kita kembangkan, solusi yang bisa kita kembangkan ke depannya terkait dengan berbagai topik industri, salah satunya adalah agroindustri yang tadi dikembangkan oleh Prof. Taufik. Mungkin dari Pak Afi bisa menambahkan bagaimana potensi implementasi case study-an tadi dengan mengintervensinya dengan menggunakan superkomputer. Ya, tadi sebelum acara kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak Taufik. Ternyata untuk pre-train aja itu membutuhkan waktu 1 minggu gitu. Dengan komputer saat ini. Saat ini, yang kemudian ini sangat menghambat. Saya kira seperti itu ya. Dalam artian sangat menghambat ini kita tidak dapat menyelesaikan atau mendapatkan satu hasil yang lebih cepat, sehingga kita bisa misalnya merubah atau modifikasi algoritma kita atau data kita ataupun processing-nya sehingga bisa mendapatkan akurasi yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau akurasi lebih tinggi lagi mungkin ada algoritma yang harus kita atau metode yang harus kita rubah, kita eksplor, kan itu ya makanan kita sehari-hari untuk data scientist gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa kita kolaborasi, kita dari pasti kan ini algoritmanya
oke sekali, nanti bisa dimodifikasi, bisa di enhance gitu ya. Kemudian dengan pembuatan superkomputer yang 1 minggu seharusnya bisa 1 hari, atau mungkin bisa dengan algoritma yang lebih cepat bisa berapa menit gitu kan. Kan tadi 172 kali lebih cepat ya. Ya. Dengan mungkin data yang lebih besar yang bisa kita letakkan di situ. Apalagi nanti kalau kita mau sampai ke tadi LSTM ya Pak ya, atau mau kita gunakan LLMS gitu misalnya untuk menemukan pola-pola keterkaitan antara plant dengan disease yang bisa di itu. Jadi sangat mungkin sekali saya kira, dan ini saya gembira sekali untuk sebagai mungkin sebagai awal yang baik sekali untuk kita berkolaborasi. Ya, tentunya teman-teman mahasiswa atau sivitas akademika menjadi satu pembelajaran ya. Betul. Buat teman-teman yang S3 yang mungkin menonton ini juga akan ini ada yang bisa kita bawa di situ. Iya. Dan kita juga melalui Joint Module Development Initiative ini juga membuka peluang ya bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mungkin ataupun yang memang sudah tergabung dalam Joint Module Development Initiative ini nantinya akan melakukan praktikum ke dalam dengan menggunakan superkomputer. Nah mungkin ini sebagian ini mungkin agak sedikit jam topik, tetapi mungkin mereka tadi kan kalau misalnya kita lihat infrastruktur dari superkomputer itu kan kayak server ya Pak. Terus mereka mungkin saya rasa kalau saya juga jadi mahasiswa gimana nanti saya aksesnya ya gitu. Aduh belajar teknologi lagi nih gimana gitu. Mungkin Pak Afi bisa memberi heads up gitu kepada nanti para mahasiswa gimana sih nanti infrastruktur mereka dalam mengakses superkomputer yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma. Ya, saya kira mudah sekali ya, karena kalau sudah bisa menggunakan Google Colabs itu pasti bisa menggunakan superkomputer tersebut, karena environment-nya kita desain supaya bersama gitu ya. Kita deploy dengan Docker tentunya untuk virtualisasi, kemudian dengan Jupyter Notebook untuk interface-nya yang memudahkan. Tentunya untuk riset yang lebih dalam memerlukan langsung shell, tidak ada masalah gitu ya, itu dengan skema yang berbeda. Tapi kalau untuk mahasiswa yang akan praktikum gitu bisa menggunakan hal tersebut yang mereka biasanya gunakan setiap hari untuk itu. Tapi tentunya dengan kekuatan komputasi yang berbeda. Ya, betul sekali. Jadi nanti adik-adik mahasiswa peserta Joint Module Development Initiative ini jangan khawatir, karena nanti ketika praktikum pun ketika mencoba menyelesaikan membangun solusi di bidang agroindustri dengan case study yang ada, mungkin bisa jadi dari NLP, bisa jadi dari image processing dan lain sebagainya, adik-adik akan mengakses fasilitas superkomputer yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma melalui platform tertentu. Dan jangan khawatir apabila adik-adik sudah terbiasa dengan menggunakan Python, sudah terbiasa dengan menggunakan Google Colabs, maka tidak perlu khawatir dalam menggunakan environment yang dimiliki oleh superkomputer kami, karena kita menyesuaikan sesuai dengan tadi 4 pilar digital transformation ya. Kita harus mendekati kebiasaan dari manusianya sendiri atau usernya sendiri, sehingga adopsi teknologinya pun jadi lebih efektif. Mungkin dari Pak Prof Taufik bisa ditambahkan lagi, kita balik lagi nih, tadi mungkin agak jump in jump out nggak apa-apa ya. Kemudian untuk yang balik lagi kepada topik case study tadi, bahwa ini sangat mungkin kita terapkan dengan pemanfaatan superkomputer, kemudian juga secara aksesnya nanti juga superkomputer ini mudah digunakan, mudah diakses oleh nanti adik-adik mahasiswa. Dan kalau misalnya nih, Prof, ada mungkin adik-adik mahasiswa ataupun para pemirsa UTV yang ingin mungkin mengeksplor permasalahan serupa yang dibangun. Kira-kira keahlian apa atau apa yang mereka harus, langkah pertama apa yang mereka perlu kuasai terlebih dahulu? Karena kalau saya tadi melihat dari case tadi ini kental banget teknologinya. Nih kalau saya mungkin kurang paham juga, kalau teman-teman di agroindustri apakah memang sudah sedalam itu? Kita luar biasa sekali ini, anak-anak kita harus kita cemplungin ke sana juga. Mungkin bisa dielaborasi, Prof. Ya, terus terang kami di teknologi industri pertanian punya beban komputasi sekarang itu cuma 11 SKS. Tetapi
mungkin itu ya yang menyebabkan kami dari awal itu lebih nekat daripada yang lain. Jadi misalkan di semester 4 mereka dapat Python yang sudah hasilnya itu menggabungkan semua kemampuan di machine learning. Mereka harus ngerti dengan akses di NoSQL dan project mereka harus ditunjukkan dalam IoT dengan menggunakan MicroPython. Itu semester 4 ya. Di luar itu mereka juga nanti di semester 5 banyak mendapatkan mata kuliah pemodelan kuantitatif, sehingga ini yang akan menjadi dasar bagi mereka bagaimana berpikir secara kuantitatif dan memformulasikan itu dengan tepat gitu permasalahan yang terkait ya dengan optimasi dan sejenisnya gitu. Begitu seterusnya nanti sampai di semester 7 kami punya mata kuliah pilihan aplikasi sistem digital, di mana itu mulai lagi ya dengan bahasan database, dilanjutkan itu dengan big data yang juga intensif dengan praktikum di Python semua, dan terutama tadi bagian yang saya sampaikan untuk yang transfer learning itu dibahas juga di semester 7. Dan target mereka di semester 7 itu menghasilkan integrasi blockchain dengan IoT atau ERP dengan IoT gitu. Itu contohnya, tapi di luar itu tentu saja itu balik pada passion mahasiswanya ya. Jadi kalau beban dari kurikulumnya lebih lengkap, terutama dari sisi algoritma, menurut saya akan lebih bagus ya. Karena itu membentuk sekali cara pikirnya dulu gitu. Jadi tidak itu melompat itu langsung ngoding, tapi sebetulnya nggak ngerti apa sih yang menjadi tantangan algoritma yang mau dibereskan gitu. Jadi kalau ini bisa disupport juga oleh passionnya dia, kita bisa kasih tantangan yang lebih berat lagi ya. Jadi dan itu sebetulnya tidak harus terkait dengan biaya. Ya, jadi kebetulan kami selalu mempersiapkan itu 2 semester atau minimal 1 semester sebelum pelaksanaannya, dan tantangan itu harus baru setiap tahun gitu. Dan ya biasanya dari setiap angkatan tahu bahwa target tahun depan itu menjadi begini loh, tahun depan menjadi begini loh gitu ya. Nah, jadi perubahan itu yang menurut saya untuk anak-anak sekarang yang suka tantangan ya sebetulnya itu memberikan dampak yang cukup baik ya pada mereka. Jadi misalkan di capstone desain kami, namanya proyek desain utama, yang tahun lalu itu sudah mengintegrasikan teknologi komposit tadi. Jadi mereka ngerjakan edge computing, tidak ada 4 orang dalam satu tim, 1 orang ngerjakan edge computing, 1 orang itu ngerjakan itu ke satellite image processing, ya 1 lagi itu yang mengintegrasikan ke blockchain di dalam ERP gitu. Jadi pola yang seperti ini yang kalau kita persiapkan itu bagi yang mereka yang passionnya dari semester 4 itu sudah kelihatan, itu menjadi mungkin gitu ya. Jadi teknologi komposit yang dihasilkan oleh satu tim itu menjawab permasalahan traceability di kelapa sawit yang bisa itu di edge computingnya jalan, bagaimana mereka menggunakan ke blockchainnya juga oke, bagaimana integrasi ke satellite image processing juga bisa, dan ke ERP yang disupport ke IoT-nya juga jalan gitu. Jadi ya menurut saya tantangan-tantangan itu kalau agak lebih awal ya kita bisa identifikasi, dan menurut saya tidak terlalu sulit sebetulnya. Yang perlu itu melihat passion dari awalnya saja. Dan kalaupun anak-anak tersebut mungkin ada passionate Pak, cuman kan ada keterbatasan mungkin kedalaman mungkin algoritma dan lain sebagainya. Mungkin kita perlu banyak berkolaborasi, perlu berdiskusi dengan rekan-rekan dari program studi mungkin informatika ataupun lain sebagainya, akan lebih mungkin kita mendapatkan atau kita bisa melakukan amplifikasi terhadap hasilnya melalui kolaborasi yang salah satunya saat ini sedang berjalan. Dan tidak terasa Bapak dan Ibu nih, diskusi kita begitu seru banget, begitu panas, sampai waktunya untuk diskusi kita, saya sudah diingatkan oleh tim teknis bahwa sudah berakhir. Baik, tapi jangan kemana-mana para adik-adik juga Sivitas Akademika maupun pemirsa UTV.
kegiatan Team Teaching Joint Model Development Initiative ini akan terus bergulir, terus berjalan, yang akan menghadirkan topik-topik lain yang tidak kalah menarik dalam konteks digital transformation for sustainable agroindustry. Dan sebelum itu, saya persilakan kepada para narasumber mungkin untuk memberikan closing statement atau closing remark terkait dengan diskusi, tema topik diskusi kita yang kita lakukan pada siang hari ini. Silakan. Ya, dari diskusi kita hari ini kita bisa dapat insight ya bagaimana kolaborasi dan sinergi ya di antara kita itu sangat diperlukan untuk mengungkapkan apa sih sebetulnya yang bisa kita share ke mitra kita, dalam hal ini teman-teman di Gunadarma. Jadi kami sangat berharap ya bahwa dari diskusi awal ini kita akan bisa tunjukkan hasil-hasil yang lebih konkret ya, yang dalam waktu dekat itu akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Baik, saya terima kasih Pak Taufik. Ya. Selanjutnya silakan kepada Pak Afi. Ya, terima kasih. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah dikemukakan Pak Taufik, bahwa ini ada kekuatan-kekuatan baru yang dan angin segar baru gitu kira-kira. Ya mungkin kita sudah agak bosan dengan topik-topik yang sudah ada, tapi kan banyak sekali permasalahan yang mungkin ada di core-nya yang kita belum mengetahui. Betul. Dan ternyata bisa dibawa untuk sebagai bahan riset. Ya kira-kira seperti itu. Dan dengan kedua kekuatan yang ada ini, kita harap joint collaboration ini akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya terima kasih sekali ya Prof. Taufik, Pak Afi atas perkenannya hadir di studio UGTV pada hari ini. Dan adik-adik mahasiswa Sivitas Akademika serta pemirsa UTV dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita dalam acara program Team Teaching Joint Model Development Initiative Digital Transformation for Sustainable Agroindustry kali ini. Dan nantikan terus sesi kita selanjutnya dengan modul-modul atau dengan materi-materi luar biasa lainnya dalam UGTV. Dan akhir kata, saya Asti Darmayanti memohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata perbuatan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan izinkanlah saya berpamitan dengan sebuah jargon, Joint Model Development Initiative, bersama kita cetak sumber daya manusia Indonesia yang adaptif, kompetitif, dan inovatif. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.